Money Life bareng Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Soraya Larasati. Tentunya di acara kesayangan kalian, Harmony Life Season 3. Yeay, sudah masuk ke Season 3. Tentunya pasti dirindukan nih sama teman-teman semua untuk bisa belajar lagi biar kehidupannya lebih harmoni dan seimbang, biar balance gitu dunia dan akhiratnya. Dan seperti biasa, kita tentunya membawakan topik yang sangat menarik dan relate banget dengan kehidupan kita hari-hari ya. Kali ini mengenai persiapan milenials untuk pulang ke kampung halaman. Wah, pastinya udah rindu banget ya, udah 2 tahun pandemi, banyak yang gak bisa mudik. Kali ini kita akan membahas nih, seperti apa sih mudik di tahun 2022. Tentunya dengan teman-teman saya dong. Tapi sebelumnya mau ngingetin lagi buat teman-teman nih yang pengen dapat giveaway, boleh banget lo kepoin IG-nya Live with BSI. Di situ bakal ada info mengenai giveaway-nya, syaratnya, apa hadiahnya, kapan deadline-nya. Nah, makanya kepoin terus IG-nya biar dapat giveaway dari Bank Syariah Indonesia. Oke, kalau begitu kita ngobrol-ngobrol kayaknya nggak enak nih kalau sama saya sendiri. Saya punya teman narasumber yang cantik, terus juga pinter, menarik. Ini dia Putri Madarina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan tentunya kita juga ditemani sama bintang tamu yang bombastis, elastis, fantastis. Inilah dia Arif. Halo, assalamualaikum. Nama panjangnya apa, Mas? Arif Alfiansyah. Arif Alfiansyah, luar biasa sekali. Jadi lebih meriah ya kita di sini ya, harus bertiga meriah. dong. Nah, kali ini kan kita berkumpul nih bertiga walaupun masih sebenarnya di tengah pandemi ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa ketemu sama teman-teman, berbagi ilmu, wawasan, dan tentunya taat prokes ya. Puasanya mudah-mudahan juga berkah, Mas Arif, Amin. Mbak Puma, Amin. ya kan? Amin, mudah-mudahan. Oke, nah kita mau nanya-nanya dong tentunya sama Mas Arif ini. Mas Arif ini kan kita kenal sebagai stand up comedy ya. Oh salah, saya magician. Oh, luar biasa. Magician ya ternyata. Enggak, stand up Aku pikir comedy. magic jar loh. Soalnya anget gitu di kesini ya. Kayak mau masak nasi gitu. Bener. Jadi selama ini berarti komedian. Komedian. Terus udah gitu sekarang sibuknya lagi ngapain? Bikin konten Instagram, TikTok gitu-gitu. Oh, Terus jadi- ngisi konten orang. Oh, gitu. Tapping kemarin gitu. Oh, Biar gitu. padat aja gitu. Biar sibuk banget gitu ya padahal kayaknya. kosong. Oh, literally sibuk gitu ya. Bener-bener. Gak Iya, ada iya, masalah. Cari kesibukan wajib Betul. dong. Di bulan Ramadan tuh kan biar kita tuh aktif terus. Jadi nggak berasa tiba-tiba udah buka puasa. Betul. Ya kan. Jangan tidur dari sahur sampai mau buka. Nah, Ya itu saya kan? banget. Nggak berkah gitu kan. Oke, jadi berarti kesibukan yang terakhir ini lebih sering influencer berarti ya? Ya, kemarin juga tapping buat Ramadan ada. Gitu. Tapping Ramadan. Mau main film juga berarti? Film kemarin Februari ada Apa? Berenang premier. dalam kubur? Oh, bukan. Judulnya Akad dulu. Oh, akad. Akad, iya. Akad. Baru judulnya. Judulnya Tapi hidupnya udah ada akadnya juga? Belum. Oh, belum. Berarti masih single ya? Akan, Akan. semoga. Jadi kalau hidupan pribadi lebih ke akan ya? Akan, gitu. Judul filmnya akad. Oh. Akad Iya, gitu harusnya bener. gitu. Akad. Gitu. Oke, Mas. Nah, berarti apa namanya di Ramadan ini ngapain aja nih? Apa ada program baru kah? Misalnya nyanyi apa gitu kayak Tetap bikin konten sih. isi tausiah gitu kan? Ya, ini saya pengen. Oh, pengen. Lebih ke bikin konten, terus kayaknya ada beberapa program juga sih yang ngisi sebagai bintang tamu gitu. Oh, gitu. Terus setelah Lebaran akan ada film lagi gitu. Wih, luar biasa ya, Alhamdulillah. artis banget loh, gila loh. Ternyata sibuknya bener-bener ini ya, padat banget ya. Kayak biar kelihatan padat gitu, kayak harus keren banget gitu. Gue pikir mau callingan doang di sini. Oh, enggak ya? Beda ya? Kalau buat BSI mah setiap saat bisa datang. Oh, anytime ya? Iya, jam 12 malam siap datang. Siap datang. Ngapain, Mas? Jadi security? Kan saya tidurnya di BSI. Oh iya benar, jadi security. Betul. Oh gitu. Nah kan selama 2 tahun belakangan harusnya ada event-event gitu kan. Ya. Biasanya kalau stand up comedy kan selalu ada show ya. Kayak penyanyi ada konser gitu Betul. kan. Nah gimana nih selama 2 tahun 2020, 2021 pandemi, sekarang ke 2022 apakah ada perubahan? Pada waktu pandemi ya tentunya kita semua tahu ya. Nggak Job ada akan show. kosong. Iya. Kosong Tapi banget. ada beberapa virtual ada, karena kan eranya kan udah digital, virtual. Terus karena tahun 2021 itu fokus sok-sokan bikin startup gitu.
startup. Oh, startup apa tuh? Digital marketing. Oh, wow. Lebih ke konten, terus kreatif gitu. Oh gitu. Cuman karena padat dan sibuk banget, bukan padat sih, karena capek banget. Ternyata sebagai pekerja itu capek, terus akhirnya udah. Jadi udah lanjutin hal yang lain ya, tetap balik lagi ke seni gitu lebih ya. Lebih tepatnya adalah bangkrut Oh, gitu. jujur ya. Nggak apa-apa kan namanya pengusaha ya. Iya, betul. Pengusaha kan pasti ada gagal, Iya, betul. ada belajar untuk bisa bangkit kembali gitu. Nah, berarti di kesibukan Ramadan ini sebenarnya ada program-program tetap sibuk aja gitu ya. Pokoknya apapun itu udah sibuk Iya, harus menyibukkan diri. Menyibukkan diri biar lebih lancar juga ya kan rezekinya kan, karena biasanya kalau Ramadan identik sama apa yang namanya mudik. Iya kan, tradisi mudik tuh di Indonesia tuh benar-benar apa ya, turun temurun gitu ya. Dan tiap tahun tuh pasti orang tuh ngarepinnya tuh udah kangen banget, baru mau mulai Ramadan aja udah kepikiran nanti pulang kampung bawa apa gitu. Nah, apalagi sekarang nih, kan sekarang katanya udah boleh sama pemerintah nih, mudik sudah diperkenankan, dibuka semuanya, kayak udah normal banget ya, semua orang juga udah kerja, udah nggak ada yang di rumah gitu kan, dan jalanan udah macet kembali normal, anak-anak udah mulai sekolah. Mudik pun juga. Nah, kalau kamu gimana nih tradisi mudiknya, penasaran pasti teman-teman di rumah? Kalau 2 tahun kemarin kan tidak mudik. Iya, saya pastinya. tidak pulang ke rumah di waktu Lebaran. Justru 2 bulan atau sebulan setelah Lebaran kalau nggak salah ya. Oke. Gitu. Jadi Tapi aslinya mudik ya? Aslinya mudik, kemarin-kemarin mudik gitu. selalu mudik ya tiap tahun ya? Iya. Emang merantaunya dari tahun berapa? 4 tahun. 2 tahun kemarin tidak mudik, 2 tahun mudik. Oke, mudiknya kemana biasanya? Ke Surabaya, saya ke Surabaya. Ke Surabaya. Nah, biasanya kalau persiapan mudik nih, kalau dari seorang Arif tuh ngapain aja? Biasanya mungkin prepare tabungan kah? Karena kan pasti kan bagi-bagi THR. Betul. Yang pertama prepare buat gimmick keponakan. Gimmick? Iya. Oh, jadi bohongan gitu, isinya kosong gitu? Enggak, rencana sih pakai yang tarik-tarik gitu. Kan biasanya kan kita ngasih 50, 20, 100 gitu kan. Nah, untuk mengurangi budget, ya bikin gimmick. Oke, Jadi gimmick. rencana tuh pakai duit di gini ya, digantung benang gitu ya. benang. Jadi ada yang 100, ada yang macam-macam, ada yang 2000 gitu-gitu kan. Oh, udah dipasangin. Jadi, dulu kan gunakan rata tuh sekian gitu misal. Nah, itu pakai gimmick aja itu. Jadi kalau misal dapat 2000, nah kita untung gitu. Untuk ngurangin budget. Iya, Itu betul. ternyata tips berhemat ya? Berhemat. Nih budgetnya pokoknya gimana caranya 500.000 rame-rame gitu kan. Dibikin lah 20, 10 gitu ya. Bener juga Mengandalkan keberuntungan. Mengandalkan keberuntungan. Jadinya padahal sebenarnya pelit ya. Bagus. Betul, itu. Bukan pelit tapi hemat. Hemat. Yang penting kan fun. Pada waktu Benar. ngasih keponakan tuh seru gitu. Ide bagus tuh ya, gini-gini kayak gitu perlu diterapkan sebenarnya buat Betul. kita ya. Jadi nggak cuma langsung ngantri doang, Ya, bikin ngasih kan kayak games. biasa aja kan kalau. Atau dibikin games bisa Nah, ya, betul. kayak misalkan rebutan kursi ya kan, yang nggak dapat kursi nggak dapat itu THR. Iya, amplop Bisa ya. Itu yang juga. serok itu yang pakai panci. Iya, Pakai penggorengan itu pakai kan. penggorengan. Serok. Ide bagus. Jadi itu persiapannya adalah mikirin games Gimmick dulu ya, gimmick dulu Mikirin biar gimmick. hemat. Tadi kan kita udah tahu nih ya, berarti persiapannya dia Oke. lebih, karena dia emang orangnya lucu gitu ya, humoris, mungkin di antara keluarga bikin gimmick-gimmick biar seru, biar juga dikangenin ya kan sama ponakan-ponakan, ya dia kan berkesan gitu kan, bagus. fun. Kalau Putri gimana nih tradisinya? Apakah biasanya mudik atau mungkin malah disamperin? Kan ada yang gitu loh, ada yang disamperin keluarga karena keluarganya lebih besar gitu, jadi ngerasa lebih nyaman disamperin. Kalau Putri gimana? Nah, aku biasanya memang tidak pernah mudik nih, Oh, nggak pernah kebetulan. mudik. Oke. Tapi kan pasti ada tradisi, misalnya kita ketemu keluarga gitu kan. Karena kebanyakan keluargaku tinggalnya di Jakarta. Di Jakarta. Jadi kita ngumpul lah gitu. Yang pertama kali mesti dipersiapkan itu mental. Oh iya benar Iya juga, kan? benar. Itu dia Iya, benar. mental. Benar. Misalnya gitu, kalau misalnya masih single, ditanyain ya kan, apa biasa pertanyaannya? Kapan nikah? Kalau udah nikah, Kapan punya iya anak? benar. Kalau udah punya anak 1, Kapan punya anak lagi gitu kan? kalau udah anak 2, anak 3 gitu ya, Iya bisa makanya, habis gitu ya. bikin apa yayasan atau gimana sih, banyak banget anaknya, masa setiap tahun harus beranak gitu kan ya? Benar. Gitu, jadi mental ya kan. Mental jadi obrolannya jadi jangan yang itu terus gitu ya. Kalau bisa udah disiapin. Enggak nih lagi PDKT tapi belum gitu Iya. ya, lebih gitu ya. Jadi mental. Iya. Itu mental ya. Iya, nah itu yang penting ada yang TikTokin ini tadi gitu. Itu lebih ke mental ya, benar. Itu mental iya, gitu, iya, itu iya. mental gitu kayaknya gitu. Kenapa sengaja biar diulang-ulang terus Iya, gitu kan, ulang pengen terus. lihat. Oke. Nah, yang kedua itu budget ya. Benar. Gitu. Budget kayak dia kan mungkin ke Iya. Surabaya, biasanya budgetnya sekitar berapa tuh? Kalau kayaknya bensin sama Iya, bensin, tol, makan. 1,5 deh, 1,5 tuh Sama makan gitu ya. makan paling nggak makan kan puasa.
Oh iya benar juga. Tapi kan ada buka puasanya Bapak. Ada buka puasa, ada Kalau aku sahur. pernah Pagi jam 10 sore ya? 10 jam. Oh 10 jam cukup ya berarti ya. Kurang lebih 1,5 jutaan lah ya pakai kendaraan pribadi. Iya. Belum yang naik pesawat kan atau naik kereta ya kan. Yang dia harus budgetnya dipikirin. Benar, itu baru budget transportasi. Iya. Kalau misalnya nggak ada rumahnya, berarti kan akomodasi juga kan. Maksudnya Oh, iya, nginep di mana di sana? penginapan. Hotel. Ya kan? Pasti hotel tuh harganya Ya, melonjak, ya tergantung juga sama keinginan sih. Ada yang mau bintang 3, bintang 5 Iya. atau bintang 7 gitu. Bisa. Bintang kejora. Bintang kejora gitu ya. Jadi tergantung budget. Iya betul. Oke. Itu. Terus abis itu pasti banyak lagi tadi ya strategi. Itu sebenarnya aku setuju banget tuh. Oh, pakai Misalnya. juga berarti. Iya benar kayak gitu. Pakai gimmick juga. Enggak, Oke. iya benar. Iya, iya. Maksudnya sebenarnya bukan gimmicknya ya, tapi budgetnya emang kita udah sediain nih, udah sediain dari jauh-jauh hari gitu. Kita nanti mau ngasih THR tuh berapa sih gitu. Misalnya, siapa tahu THR ada inflasinya gitu kan. Misalnya tahun lalu, THR 1 juta. Tahun ini THR inflasinya 20%, jadi 1,2 misalnya ya kan buat bagi-bagi gitu. Atau deflasi gitu ya. Oke, Yang deflasi. tahun lalu misalnya 1 juta, tahun ini 100.000 gitu. Oh, wow, jauh banget. Jauh banget ya. Jauh. Gitu, tapi sebenarnya yang penting kita budgetin dulu nih semuanya Iya, di iya, awal. iya, Jadi benar-benar. biar kita nggak Oke. kaget gitu. Tadi kan mentalnya kan udah disiapin gitu kan di Benar. awal. Oleh-oleh ya kan? Belum oleh-oleh. Saya boleh gini nggak tadi? Oh boleh, 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 boleh. mental lagi. Oke, ada. Boleh. Kalau oleh-oleh kan juga budget Iya. itu kan. Iya bener, oleh-oleh gitu, oleh-oleh misalnya yang buat di kampung gitu kan, mau kasih hadiah gitu kan, mau kasih orang tua segala macam, bawa dari Baju Jakarta, apa ya, Iya, macam-macam barang-barang dari Jakarta gitu misalnya, atau dari kota-kota lain gitu ya, pokoknya di mana aja kita pengen kasih gitu. Iya, iya, Jadi iya. semuanya itu perlu dipikirin budgetnya gitu. Kenapa kita mesti pikirin? Karena ini kan mudik itu tiap tahun ya. Betul, betul. Apalagi misalnya 2 tahun lalu kita udah cuti mudik kan. Cuti Harusnya full dong nih, jadi budgetnya bisa 3 kali lipat nih kalau di Harusnya sama yang plus sekarang. THR lagi Betul, kan. betul, betul. THR yang utuh plus gaji harusnya bisa lebih gitu kan. Benar. Jadi yang penting semuanya dipikirin dari awal karena ini aktivitas rutin kita nih. Harusnya. Terus kalau misalnya ada budget lain gitu ya, misalnya kita pengen ekstra gitu, ekstra pahala ya kan, ekstra berkah. Ya misalnya mau budget Berbagi, sedekah gitu deh ya. gitu Iya, kan, mau iya. tebar-tebar. Ya mumpung duit, pulang ke kampung gitu. kadang-kadang mungkin ada rezeki lebih pengen bangun masjid di kampungnya kan suka ada yang Iya, gitu punya bener. rezeki lebih. Kadang gitu. kan ada yang ketiduran kan gitu. ketiduran. Jadi dibangunin, bangun masjid Oh nih. gitu ya, iya benar-benar. Kadang, kadang. Dibangun, iya benar-benar. Iya juga ya, begadang soalnya masjidnya ya. Iya, Ramadan kan. Iya, Ramadan. kebanyakan sholat pas malam gitu ya, jadi paginya nggak Jadi bangun. dibangunin gitu Iya, masjidnya. bangun masjid. Benar-benar. Jangan tiduran. Iya jadi gitu ya, wakaf Iya. gitu. Siapa tahu ada yang mau punya rezeki lebih. Benar gitu. Jadi sebenarnya banyak tuh kegiatannya yang kita mau lakuin, tapi yang penting ya udah kita atur dulu dong budgetnya dari awal supaya nggak apa tadi? Ya kan, habis banyak gitu. Iya, biar Kalau hemat. nggak kena mental, biar nggak Gitu. kena Iya. mental. Oh jadi kalau Putri tuh gitu ya, kalau kamu kan simple aja gitu ya, udah Ya, pulang gimmick, paling gimmick gimmick aja gitu. udah. Kalau dia ribet sama hitung-hitungan, tetap betul. ya. Budget ini, budget itu, budget ini mau mudik nih gitu kan, harus penginapan, ya Betul. makan, ya apa. Kalau aku kan harus kreativitas gitu. Misal aku dari Bali nih, Iya. terus ada teman minta oleh-oleh atau saudara minta oleh-oleh, nah aku nggak ngasih kacang, nggak ngasih itu. Nggak, Aku jadi nggak- apa? Aku datang cuma cek, 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 cek. Gitu. Yang khas di Bali kan dari kecap. Iya. Ya udah aku nari ini adalah oleh-oleh buat kalian. Jadi kamu belajar dulu gitu di sana. Iya ya? gitu. Iya, Jadi iya, kita iya. bukan Jadi mereka nggak perlu bayar untuk nonton kamu aja. Nah betul itulah. Gratis. Itu pahalanya lebih banyak lagi kayaknya ya. Betul. Benar-benar ngelatih kemampuan baru ya. Betul. New skill gitu ya. Oh luar biasa dia. Jadi benar-benar jadi nggak perlu oleh-oleh ya. Iya. Skill kita yang ditambah. Iya, Biar orang berkesan sama kita. Oh, hemat. Lebih hemat dari kamu loh, Put. Ternyata dia luar biasa. Kalah ya gue. Ya. Jadi oke, itu jadi Putri ya dengan pengalamannya dan juga kamu juga dengan pengalamannya. Kalau aku pribadi, aku tuh nggak punya kampung. Jadi bukan Sedih dong. ya karena aku literally Jaksel gitu ya kan, Jakarta. Jadi nggak punya kampung. Sedih nggak tapi kamu? Enggak sih, ya sedih. Emang Masa kan, nggak sedih? kan keluarganya di sini semua. Kalau misal keluarga mau nonton, Heeh. mau ngomong apa kalau nggak mudik? Nggak mudik, emang nggak punya mudik, nggak punya kampung. Jadi orang Jakarta. Jadi ya udah paling kalau misalnya nggak ada mudiknya ya berarti cuma ditambahin budgetnya ya buat makan-makannya gitu. Tapi bukan Lebih berarti hemat. iya lebih hemat lagi buat makan-makannya, THR-nya juga diperbanyak biar lebih berkah gitu ya kan. Karena kan ada pengurangan dana yang tidak diharuskan gitu. Pergi keluar kotanya, nginepnya segala macem gitu kan. Jadi ya paling nambahin itu aja. Oke, mungkin tips juga kali Put, boleh di-share yang mudah, yang ringan, mungkin rumus atau moto buat teman-teman Gensi supaya persiapan mudiknya tuh lebih bagus lagi. Iya. Nanti pas lagi H
hari H gitu. Nah sebenarnya nih biasanya tuh yang kejadian kita tuh baru mikirin biaya mudik itu kalau udah bulan puasa. Iya, kayak sekarang ini salah ya. Nah, jadi nggak apa-apa yang sekarang ya udah gitu kan. Misalnya ternyata harga ini udah mahal, harga itu udah mahal gitu kan. Betul. Tahun depan gitu kita udah siap-siap dari sekarang juga. Oke, persiapan yang paling berat tuh menurut aku kendaraan loh. Kalau orang yang belum punya mobil gimana? Atau punya motor misalnya, oke lah mobil mungkin belum mampu gitu ya. Dan bisa nebeng mobil Bu. Oh iya juga kan kalau kenal, kalau belum kendaraan kalau masalah THR kan kita kan seikhlasnya ya, mungkin masih dimaklumi ya kan, Put, bener nggak sih? Iya bener. Kalau misalnya mungkin ada yang pengen ganti pakai mobil baru gitu nah, itu ya. maksudnya. Ya. Terus biar habis lebih itu, gaya gitu kan? Tapi kan kalau bulan puasa lemes gitu ya. Iya, kan iya, mau jalan-jalan kayak mau keluar ke showroom tuh lemes gitu. Bisa pakai BSI Auto. Oh itu bisa ya? Tinggal browsing aja gitu ya di bsiauto.muf.co.id gitu. Kita kayak udah berasa masuk ke dalam showroom mobil, terus kita bisa pilih-pilih. Wow. Kita bisa lihat gitu Sesuai di dalam. budget, cicilannya kayak gimana gitu ya? Yang pasti kan syariah dong. Kita kan maunya yang syariah berkah-berkah gitu kan. Bener, lebih tenang juga kalau kita secara syariah kan, bener. Gitu, jadi gampang tuh kalau misalnya mau, kamu rencananya gimana? Mau ganti mobil baru nih? Gara-gara ini aku mau pengen ganti baru nih habis ini. Wow. Gitu. Siap kalau gitu, dipersiapkan nanti Iya. data-datanya ya. Jadi kita bisa lihat detailnya segala macam. Jadi lebih simpel tanpa harus keluar dari rumah. Kamu sambil rebahan gitu ya. Kan bisa rebahan ini sekarang. Ini terus pesan juga sih bisa. Langsung pesan gitu kan. Terus tahu-tahu datang nanti. Oh gitu, jadi itu bisa juga ya salah satu tips juga ya buat teman-teman, selain memang ya tadi persiapan budget, paling nggak mungkin ada yang belum punya kendaraan dipersiapkan dari sekarang, atau mungkin sebenarnya dari sebelum Ramadan. Jadi biar Ramadan udah ada mobilnya atau motornya lewat BSI Auto. Misalnya kita mau tahun ini ya, rencana buat tahun depan juga bisa kan? Boleh gitu. banget. Tahun depan, tahun ini belum pakai mobil baru, terus habis itu digibahin sama tante gitu kan? Gitu Kok mobilnya udah 2 tahun sama terus kayak gitu sih, gitu kan? Tahun depan harus ganti. Jadi persiapannya bisa dari sekarang lewat lebih BSI mudah Auto. ya kalau Lebih dari mudah, BSI Auto, aku bener baru tahu. banget. Nah tadi kita udah denger ya tips dari Putri Madarina nih untuk seperti apa sih persiapan mudik kalian baiknya sekarang dari tim Harmony Life. Juga udah nanya-nanya nih sama teman-teman Gensi di jalan-jalan mengenai semangat mereka untuk mempersiapkan mudik tuh seperti apa. Pengen tahu dong? Pengen tahu. Kita lihat nih dia videonya. Kalau aku sih antusias banget ya, soalnya kan aku udah booster nih, jadi aku tuh pengen banget pulang kampung di tahun ini. Rasanya tuh udah 2 tahun ya kita nggak mudik tuh, buat kita kangen banget sama kampung halaman. Udah 3 tahun saya nggak mudik juga, gara-gara ada pandemi ini. Mungkin saya udah vaksin ketiga, jadi bisa untuk mudik lah tahun ini. Saya semangat banget untuk mudik hari ini. Soalnya pengen kangen banget ketemu keluarga. Dan buat aku sih, aku setuju aja ya demi menerapkan keamanan dan kenyamanan kita kalau bertemu keluarga di kampung halaman. Jadi menurut aku sih, aku sangat semangat banget menyambut mudik tahun ini. Tentu ini merupakan momen yang sangat spesial dan tidak dapat dilupakan. Abah, emak, aku mudik tahun ini. Oke, itu tadi dia videonya ya, luar biasa sekali ya. Ternyata pada bersemangat banget nih untuk mudik karena tahun 2022 ini udah bener-bener apa ya, orang yang merindukan gitu loh, udah bisa Momen mudik ya. mau mudik, mau apa aja semua sekarang udah bisa gitu. Mau event apa, mau traveling juga udah bisa, udah buka border loh. Keluar negeri, udah nggak ada karantina ya kan. Jadi kayaknya udah hampir normal gitu. Mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan nggak ada lagi ya, maksudnya pandemi-pandemi yang lebih parah lagi ke depannya. Yang penting kita tetap taat prokes aja seperti sekarang ini. Oke, tadi kita udah ngebahas mengenai tradisi mudik dari masing-masing ya, dari Puma, dari Mas Aris, terus juga Mas Arif dan juga dari aku yang emang nggak punya kampung ya, alias nggak pernah mudik. Nah, tadi kan sempat dibahas juga nih sama Mas Arif mengenai kesulitan pada saat mudik. Tadi kan ya mungkin tips-tipsnya udah dibahas, tapi ini ada kesulitan. Kayak Mas Arif kan dia pulangnya biasanya pakai darat ya, jadi pakai kendaraan pribadi, pakai mobil. Ternyata pasti ada kendala nih. Jadi apa aja nih yang dipersiapkan biar teman-teman juga tahu nih kalau yang naik kendaraan pribadi baik mobil atau motor, apa sih yang perlu dipersiapkan biar semuanya tuh lancar kayak jalan tol sampai tempat tujuan? Kalau dari pengalamanku ya, karena aku pernah merasakan Jakarta Surabaya itu banku yang sebelah kanan itu meledak dar gitu.
Pas lagi di tol Pas atau di tol, pas di tol. Oke. Terus kan aku tidak punya wawasan tentang Ganti mobil ban. lah, paling nggak tuh yang servis sudah aman, terus ban tuh tidak pernah aku perhatiin. Kecuali kalau kita ngeliat, ini kayaknya udah tipis baru ganti tuh. Cuman wawasan tentang ban, bahwa kecepatan ban tuh berapa, Oke. terus Tekanannya juga iya ya. tekanannya, terus basah atau kering gitu-gitu. Kayaknya setelah aku baca-baca tuh harus diperhatikan tuh ban Oke. ini tuh bisa dibawa kenceng seberapa sih gitu. Oke. Jadi aku naik mobil sendiri dari Jakarta ke Surabaya di tol, pokoknya di tol itu ya Cipali, benar Cipali. Setelah Cipali masuk tol Cipali meledak dar gitu kan. Nah, aku tidak punya kemampuan buat ngeganti ban. Yang ku ingat adalah kakakku pernah ngajarin, Rip, kalau mau ganti ban tuh adalah pokoknya diputer aja, kalau nggak kuat diinjek gitu kan. Iya. Gitu kan. Terus aku ya gitu. Kayaknya tidak Tapi akan nggak pernah dipraktekin. Betul. Jadi nggak ada kemampuan dan pengalaman gitu ya. Nah, terus pada akhirnya ya banku meledak, dan itu 2 kali meledak. 2 kali meledak. Yang pertama di Cipali, yang kedua adalah setelah keluar Gresik mau ke Surabaya. Jadi udah sempat diganti. diganti ban serep nih. Oh ada. Oh kamu akhirnya bisa. Ya, serep. Oke. Terus apanya di Surabaya Gresik dengan ban yang udah bocor. Oke. Gitu. Nah, tipsnya adalah kalian kalau tidak bisa ganti ban, latihanlah dari sekarang gitu. Bener banget, bener ya. Karena pada waktu ganti ban, aku tahu, teorinya aku sangat tahu. Buka, ambil ban gitu kan. Terus pada waktu ngebuka kayak, ternyata Keras banget kan. Dan tidak semudah itu kayak, Iya, aduh bener. kenapa ini? Terus aku ingat lagi, caranya adalah diinjek, berarti sampai diinjek terus naik tuh kayak. Iya. Nggak bisa, karena kan badanku kecil kan. Bener. Nah ternyata kita harus tahu bobot kita berapa gitu. Terus pada waktu aku naikin, naik lagi dong kayak bener-bener kayak, wah gimana nih? Oke, Terus oke. Akhirnya gimana bisanya? minta tolong ke orang, ada truk kan, itu jam 4 subuh kayaknya. Yang Wow. truk, kayak anak kecil nih, karena aku pakai celana pendek, terus pakai celana kaos doang kayak, Pak tolong Pak, ini anak kecil mau ganti ban. Kamu prihatin apa mau gimana ya? Iya. Dicampur-campur gitu. Nah, terus orang Iya, kan ngebut semua. Udah sampai gitu, wah gimana nih? Terus aku ya udah aku merenung. Udah aku coba lagi, terus ternyata tuh karena badanku kecil, jadi aku naik kayak ininya kan, kuncinya diginiin, terus aku naik, terus caranya lompat, terus pegangan mobilku giniin lagi. Jadi tekanannya dari lompat, terus akhirnya Bisa. sama aku juga Keren lagi ke bawah gitu. Iya. Ya ampun, terima kasih ya Allah gitu. Dari situ aku Jadi baru tahu ya, bener banget ya. Memang sebenarnya jadi hal detail pun harus ban itu diperhatikan. penting banget ternyata. Servisnya secara berkala juga, kita nggak tahu remnya ya Betul. kan. Jadi kalau naik kendaraan pribadi sih memang harus detail banget ya. Betul. Iya. Karena kan apa namanya itu kan memang udah kuncinya gitu kan. Selain kita juga memang harus juga sehat. Betul, sehat juga. Jadi dalam keadaan fit kalau bisa, jangan maksain mudik kalau kita lagi nggak fit. Bukan masalah apa ya namanya kayaknya nggak peduli sama keluarga ya. Lebih Iya. baik daripada sampai di perjalanan juga nggak nyaman, pingsan, Betul. taunya demam tinggi harus masuk rumah sakit. Betul. Kan resikonya juga tinggi. Terus jangan sampai kurang tidur. Nah, itu ada strateginya Iya, kalau ada aku sih, karena strategi, benar. panjang kan. Panjang Kalau aku pastinya. sih per 3 jam harus istirahat atau enggak tidur bentar. Ya di rest area, betul. yang cari yang lokasinya juga yang aman ya. Adem juga, karena Jakarta Surabaya ada beberapa rest area yang panas, pohon-pohonnya belum Belum ada yang ada gersang gitu, gitu iya. ya. Jadi memang harus strategi istirahatnya, kondisi badan kita harus fit, makannya juga harus diatur. Orang aku perhatiin ya orang-orang mudik itu ya saking malesnya berhenti atau mungkin macet juga males ya ngantri gitu misalkan di rest area. Makannya cemil. Ujung-ujungnya dia sakit karena kurang nutrisi. Perjalanan panjang gitu kan sebenarnya cuma buat ngilangin ngantuk sih katanya. Cuman kan kalau cuman kayak biskuit apa tuh kan kurang ya. Jadi kayak tetap harus makan teratur gitu biar badannya juga sehat. Ya itulah berarti ya emang harus kecil-kecil tapi ternyata penting banget untuk dipikirin gitu ya. Ganti ban terus habis itu pokoknya harus bener-bener dipersiapkan. Mungkin sebulan sebelum mudik sih sebaiknya sih ya. Iya. Jangan terlalu mepet waktunya. Pertama juga bengkel kan rame pastinya. Jadi memang benar-benar harus prepare semuanya. Nah kalau untuk Putri sendiri nih, tadi kita udah denger ya persiapan yang lewat perjalanan darat, ternyata rumit ya. Strateginya banyak supaya bisa selamat sampai tujuan. Putri ini katanya konon dia nggak lewat darat, dia lewat udara. Skydiving ya? Iya, skydiving. Sebelum ke situ berarti latihan terbang dulu. Bukan main, iya kan? Punya sayap dia di belakang. Aku ini flying without wings. Oh, flying without wings. Oke, jadi dia biasanya pulangnya tuh bukan ke Indonesia, jadi keluar Indonesia. Mumpung sekarang udah boleh kan? Iya, Udah betul. bisa keluar negeri, Iya. udah nggak dipersulit gitu. Visa juga udah dipermudah. Jadi dia mau pergi. Gimana Kemana, tuh? Kak?
Nah jadi biasanya memang kan aku nggak mudik gitu, tapi Iya. kemarin ada ya pandemi segala macam, akhirnya tapi insya Allah nih tahun ini mudik ke ibunya suami. Oh, ibunya yang suami. tinggalnya di Kemana? Kanada. Wih, kebetulan. Justin Bieber. Iya. kan? Justin Bieber. iya. Aku Belieber soalnya. Nggak perlu beli ini ya, war tiket dapat. Nggak perlu, ketemu langsung di situ. Langsung samperin Iya, ya. ngopi bareng nih sama Bieber. Gimana Gitu. gimana Jadi ya persiapannya? kalau persiapannya pasti ya karena jadi aku terakhir naik pesawat itu udah 2 tahun yang lalu gitu. Iya. Emang sebelum pandemi ya naik Iya, pesawat gitu. pas sebelum pandemi. Iya, Heeh. keluar kota di Jakarta pun aku juga enggak gitu. Pasti selalu jalan darat terus Oke, gitu. Jadi oke. udah nggak pernah naik pesawat. Jadi ya road udah. trip terus selama Road trip pandemi. terus gitu, road Oke, trip oke. terus gitu terus ya udah. Sampai Kanada itu. Oh, iya. mobilnya. Indonesia aja gitu ya. Indonesia doang yang road trip. Tadi kan ke Kanada juga. Benar. Oke, baik. Gitu, jadi ya tahun ini mudah-mudahan sih diberikan kelancaran ya gitu, semuanya udah dipersiapin gitu dari sekarang sih sebenarnya masih ngurusin visa ya, Visa, semoga benar. dapet visa kan juga Ya. perlu disiapin jauh-jauh hari terus Benar. lihat tiketnya karena tiketnya udah mahal ya sekarang. Iya, karena orang udah buka-buka travel ke luar Benar, negeri, jadi benar. udah mulai harga mulai naik. Iya, karena Benar. kalau misalnya mau beli jauh-jauh hari kemarin nih kondisinya itu belum benar. tahu bordernya udah dibuka atau belum gitu kan, Yes. jadi nggak bisa beli juga gitu. Jadi selain itu berarti tiket, visa, Iya. terus packing baju, aduh males Packing banget baju deh. ya? Packing nggak mau bawa baju banyak-banyak Iya, gitu, iya. karena di sana nanti ya udah belanja aja sama aku mau nyiapin koper space buat ngejust tip. Wow, Nah. emang tukang dagang Iya, ya. berarti ada ke situ memang nyari cuan juga ya. Nyari dong, biar iya, iya. BEP, break even BEP. point nih harga tiket ya kan, segala Iya, macam iya, dari iya, iya. hasil just Nggak mau beli baju, belanja di sana buat sana. just tip. Jadi baju yang dipakai second dong nanti. Ya kan? Hati-hati just tip sama dia second. Nggak, nanti dipisahin, ini yang udah just tipan yang baru, ini yang second Oh udah iya, dipakai. iya. Harganya beda ya, Ada lebih hawa-hawa Kanadanya mungkin kan harganya tetap bisa Bener. naik gitu ya. Gitu juga ya, tips juga tuh bisa kalau pulang kampung mau cari cuan ya just tip oleh-oleh dari tempat ya misalkan dari Iya, iya, Surabaya iya, iya. ya kan, atau misalnya dari Kanada apa gitu yang khasnya sana bisa jadi just tip, nambah uang lagi ya kan? Betul. Ide Makanya bagus. kalau aku ke Surabaya kayaknya aku juga nggak bawa baju banyak. Iya, kenapa emang? Karena mau nyuci aja di situ. Cuci kering pakai ya. Cuci pakai gitu. Iya benar. Itu jadi apa lagi Put kira-kira Put? Itu yang paling diperhatikan ya. Kalau misalnya untuk trip luar negeri ya, kalau aku pribadi itu gitu yang memang sekarang mesti diperhatiin sih Iya. gitu. Sisanya ya memang sebenarnya kalau yang ideal itu kan budget ya udah dari tahun-tahun lalu harusnya udah dipikirin. Benar. Tapi karena Balik ya lagi kayak tadi ya, tips yang sebelumnya ya. kayak tips yang sebelumnya gitu. Kalau sekarang ya udah mungkin karena dadakan ya mau nggak Iya. mau gitu. Oke. Nggak milih ini, nggak milih pesawat yang bagus gitu. Terus Milih dong, makanya mesinnya. budgetnya. Pilihnya yang murah, tapi yang murah pun udah mahal juga sekarang. Iya, karena kan jauh ke Kanada, Iya, Pak, bukan takutnya- ke Surabaya. Ya Oh. pasti harganya beda. Takutnya kalau ada masalah pesawat kan bingung kan nyetutnya gimana gitu kalau pesawat. Nyetopnya ya. Nyetopnya. Nyetut. Nyetut apa sih? Apa ya? Nggak tahu ya. Motor kan bisa dia mogok disetut tuh. Oh, dia Gitu. kayak orang nebeng gitu Iya, ya. bisa ada motor nebeng. disetut gitu, ada mogok disetut knalpotnya gitu. Kalau pesawat kan bingung nanti knalpotnya yang mana Nggak gitu, ada. pilotnya bingung. Takutnya. Oke, ini lewat darat, tadi udah kita dengerin ya. Terus lewat udara juga tips-tipsnya juga udah ada. Jangan lupa siapin visa dari jauh-jauh hari nih. Mumpung misalkan perginya nanti, berarti kalau udah mudiknya sekarang udah dari kapan? Dari tahun lalu kali ya, dari awal tahun udah siapin Persiapannya. visa. Jadi emang butuh waktu gitu loh. Mungkin yang lewat laut juga beda, mungkin lewat kapal laut, kan mau nyebrang pulau juga kan mungkin persiapannya beda. Sama aja semuanya. Intinya jangan mepet-mepet ya. Terus juga nambahin life skill ya kayak tadi ganti ban kalau punya kendaraan pribadi, motor juga kan harus ganti ban juga ada kan, misalnya bannya kenapa gitu kan, atau misalnya ada apa-apa mogok oli apa yang harus diganti juga harus diperhatiin. Persiapan supaya nggak ngantuk di jalan. Itu Jadi dia. kalau mudik jangan sendirian. Benar. Ada yang diajak mudik nggak? Itu aku sedih sih. Itu curhat jadi namanya. Itulah ya, balik lagi ke tadi. Yang kali ditanyain kapan nikah dan kapan dibawa tuh calonnya ke kampung. Ini adalah hal yang ku hindarin. Tapi yang ini pasti nggak bakal dihindarin. Soalnya tim Harmony Live kemarin udah bikin liputan nih soal mengenai info-info menarik karena kita punya segmen yang sekarang yang namanya Kultum alias kuliah 7 menit. Bukan tausiah bukan. Jadi kita ngomongin mengenai info-info menarik, tips-tips menarik seputar keuangan atau apapun mengenai daily life. Yang pastinya teman-teman pasti butuhin banget buat keseharian. Nah, tim Harmony Live kemarin udah bikin liputan di BSI Ramadan Fest mengenai kendaraan-kendaraan pribadi nih, persiapan mudik nih, baik motor maupun mobil. Kayak gimana sih liputannya? Ini dia liputannya.
BSI Auto merupakan produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia untuk kepemilikan kendaraan mobil baru, bekas, dan motor baru. Kelebihannya angsurannya ringan, murah, kemudian proses pengajuannya juga mudah dan cepat, dan banyak promo menarik lainnya. BSI Auto bekerjasama dengan dealer-dealer di seluruh Indonesia yang memiliki berbagai merek kendaraan sehingga memudahkan teman-teman Harmony Life untuk memilih kendaraan sesuai yang dibutuhkan. Ada dong untuk teman-teman Harmony Life, kita ada cashback senilai Rp1 juta untuk 50 aplikasi pertama, kemudian ada voucher bensin Rp1 juta, kemudian ada free paket asuransi dan DP senilai mulai dari 0%, margin murah juga senilai 2,38% untuk mobil baru, dan cashback subsidi DP Rp500.000 untuk motor baru. Menarik kan promonya? Teman-teman Harmony Life, jika ingin memiliki kendaraan, baik mobil baru, mobil bekas, motor baru, jangan lupa pembiayaannya di BSI Auto. Pengajuannya bisa online melalui bsiauto.move.co.id. Nah, itu dia tadi ya liputan dari tim Harmony Life. Seru banget ya ternyata ya. Dan insya Allah bermanfaat banget nih buat teman-teman yang menonton. Oke, tadi kita udah ngebahas mengenai persiapan mudik yang sesaat lagi. Beberapa minggu lagi lah ya kita akan mengalaminya. Mudah-mudahan teman-teman udah bisa menyerap nih tips-tipsnya. Tadi macem-macemnya ada kan. Kalau misalnya life skill kita ditambah, yang mau pulang pakai kendaraan pribadi mobil gitu, kayak ganti ban lah, misalnya juga ngecek tekanan anginnya ngerti. Terus juga harus bisa prepare mental juga kalau ketemu keluarga. Ya kan, kalau misal ditanya kapan nikah, kapan lagi punya anak, kita harus siapin jawabannya dari sekarang. Kalau perlu tahajud dulu, isi horo dulu ya, biar jawabannya lebih pas gitu ya. Persiapan budget perlu banget. Kalau misalnya mau berangkat ke luar negeri, kayak misalnya Putri mudiknya kan sama Bieber gitu kan, ya visanya jangan lupa, tiketnya cari yang promo dari jauh-jauh hari, dan yang pasti juga packingnya juga yang perlu-perlu aja. Dan bisa juga tambahan uang saku lewat just tip gitu. Bisa jadi info yang luar biasa ya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi aduh duitnya habis nih buat THR, ya siapa tahu bisa lewat just tip jadi balik modal gitu. Atau mungkin Putri punya tambahan lagi buat yang teman-teman mungkin yang lagi bingung nih mau pulang tapi belum punya tiket, terus juga belum punya mobil, belum punya motor, gimana tuh Put kira-kira tuh? Iya, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nih belum siap-siap gitu sekarang, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita siap-siapin aja gitu ya. Pastinya teman-teman kalau udah nonton Harmony Life dari tahun lalu, dari season pertama, pasti teman-teman udah nyiapin dana darurat. Ya kan? Gitu. Kalau misalnya ternyata harganya udah mahal ya, terpaksa kita pakai. Dana darurat ini darurat loh. Darurat. Iya, gitu ya. Karena harus ketemu kan udah 2 tahun kan kita nggak mudik. Gitu. Jadi ya itu salah satu yang bisa dipakai. Nah, selanjutnya jangan lupa teman-teman siapin supaya mudik tahun depan itu udah siap gitu ya. Udah siap mentalnya, udah siap budgetnya. Kita siapin juga dari sekarang nanti setelah lebaran. Betul. Jangan kecolongan lagi. Bener banget. Kalau mau beli kendaraan juga bisa cara mudah dan berkah melalui BSI Auto ya. Betul. Betul sekali. Jadi siapa tahu kan bisa DP dulu nih pakai THR yang kemarin kumpul ya kan. Nanti bisa mencicilnya secara syariah lewat BSI Auto. Langsung dia punya kendaraan ya kan. Oh iya. Jadi kayak kamu siapa tahu bisa barengan. Oh iya, bisa iring-iringan ya. Iya betul kan. Oke, mudah-mudahan tips dari kita semua mengenai persiapan mudiknya bisa langsung diterapkan dan bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa nih buat teman-teman juga yang pengen dapat giveaway dari BSI, kepoin terus Instagramnya Live with BSI karena kita terus-terusan nih bagi-bagi giveaway. Syaratnya, apa sih hadiahnya, kapan sih deadline-nya, itu semua ada di sana. Makanya jangan lupa, pokoknya kepoin terus Live with BSI, dan tentunya tonton kita terus ya biar obrolan kita tuh makin kaya lagi. Makin banyak masukan dari teman-teman semua. Oke, kalau begitu terima kasih buat Mas Arif. Mudah-mudahan lancar puasanya, sehat, berkah, dan lancar mudiknya. Amin. Begitupun Mbak Putri ya, sehat, berkah, dan juga lancar Gitu mudiknya. juga Mas Sarah. Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.